عين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu Al-Qawi, yang maha kuat. Qawi ini lawannya adalah lemah, dhaif. Sehingga muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Jadi lawannya dari kuat itu adalah lemah. Dalam Al-Quran kata qawi itu, yang kuat itu ada 11 kali. 11 kali dalam Al-Quran. 9 kali menunjuk kepada Allah kata qawinya. 2 kali menunjuk kepada manusia. Pertama Nabi Musa, kemudian jin Ifrit waktu itu. Tapi nanti kita bahas. Tapi 9 kali menunjuk kepada Allah. Apa artinya qawi? Qawi itu adalah kalau ditujukan kepada Allah, maka Allah tu yang puncak dari segala kekuatan, puncaknya. Dan yang kedua, Allah yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Jangan merasa itu milik kita. Kesalahannya adalah ketika awak kuat, awak merasa memang badan itu yang kuat. Tidak. Tetapi diberi kekuatan. Allah yang maha puncak dari segala kekuatan. Kemudian, dan dialah yang maha memberi kekuatan. Itu kalau ditujukan Al-Qawi itu kepada Allah. Dan puncak dari kekuatan itu, buktinya adalah tidak ada satu pun yang mampu menghalangi kekuatannya Allah. Itu buktinya. Tidak ada satu pun yang mampu menghalangi kekuatannya Allah. Dan kekuatan di sini perlu dipahami bisa 2. Bisa kekuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kekuatan lahir dan kekuatan batin. Kita lihat dulu Bapak Ibu, membuktikan bahwasanya kekuatan Allah adalah puncaknya dan tidak ada yang mampu menghalangi kekuatannya. Itu surat Ghafir, surat ke-40, ayat 21 dan 22. Halaman 469. Ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru, lalu memperhatikan
kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Apa akibat kesudahan sebelum mereka. Jadi Bapak Ibu, Allah bertanya dan bertanya ku untuk dipikirkan. Sekali-sekali pailah jalan-jalan ke Mesir. Caliaklah bab peninggalan Fir'aun. Sekali-sekali jalan-jalan ke mana? Yang orang yang megah-megah lah dulunya. Yang menyamar raja-raja hebat. Pai kama ka Madain Saleh kaum Samud. Kemudian pailah kama ka Sana'a di Yaman. Sampai pertanian yang dulu sangat dibangga-banggakan. Atau kaum Ad di Yaman. Ya, jauh-jauh mana dia? Anak dekat-dekat di mana? Yang ada masanya peninggalan Nyo Jaya dulu. Kediri, Majapahit. Masih ada aja gini. Caliaklah. Itu kan jaya dulu tu. Tapi akibat kesudahan hidup orang tu. Cepat perhatian. Dipai mencaliak tu, mempai memperhatikan. Fayanzuru, perhatikan. Kesudahan hidup orang tu. Yang dulunya mengeceknya kuat. Kanuhum asyadda minhum quwwatan. Orang-orang yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Wa asaram fil ard. Dan lebih banyak peninggalan peradabannya di muka bumi. Masih ada sampai gini. Kalau Madain Saleh itu sekitar hampir 4.000 tahun. Masih ada sampai gini. Jaleh. Nampak jelas. Wa asaram fil ard. Peninggalan. Bekas-bekas asar itu bekas. Bekas-bekas peninggalannya di muka bumi. Masih nampak. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Maka Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Allah hancurkan. Yang mana mereka dulu punya peradaban tinggi, kuat-kuat. Tapi Allah hancurkan. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Perhatianlah kata Allah. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan tidak ada satu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Kok sampai dihancurkan? Tentu bertanya, kok dihancurkan? Negara yang semegah itu, peradaban yang sebegitu tinggi dan kekuatan yang begitu hebat, kok sampai dihancurkan? Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka. Lah ada orang, para nabi yang diutus mengajak mereka kepada keimanan. Taatlah ke Allah, taatlah ke Allah. Yang membawa bukti pula. Bukan cerita, jelas buktinya. Baik bukti daripada mukjizat yang dibawa oleh para nabi masing-masing. Dan bukti untuk umat akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Itu bukti Bapak Ibu. Tapi ya sebabnya mereka dihancurkan fakafaru. Kafaru kuasa katanya. Kafara menutup.
Mereka menutup diri dari bukti tadi. Lah sajalih itu memang Allah dan Rasul itu yang lebih benar. Pibaku al-karih jua tindak. Fa'akhadahumullah. Maka Allah pun mengazab mereka. Innahu, sesungguhnya Allah itu qawiyyun. Qawiyyun, maha kuat, puncak dari segala kekuatan. Yang maraso-raso kuat, ingat siana magiah kekuatan. Ingatlah siana magiah kekuatan. Ada nama magiah, maka dicabutnya oleh kekuatan tu. Anda tidak akan ada yang bisa menghalangi kekuatannya Allah. Dan syadidul iqab, yang maha keras hukuman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah maha kuat, yang tidak akan ada yang mampu menghalangi kekuatannya. Tetapi perlu dicatat di sini, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat tadi memberikan kekuatannya tadi, menghancurkan atau mengazab orang-orang itu karena apa? Karena menolak para rasul. Itu saja. Jadi Allah bukan untuk semena-mena, tapi untuk menolong rasul-rasulnya. Menolong siapa? Rasul. Untuk menolong kebenaran. Agar kebenaran itu tegak di muka bumi ini. Rasul-rasul itu dulu alah dayonya. Tidak ada dayonya. Dia tidak punya kekuatan kadang rasul. Dia cuma bawa bukti dari Allah. Nabi Nuh Allah kekuatannya. Saya coba. Para yang menentang Nabi Nuh kok pembesar-pembesar saja. Yang menentang pembesar-pembesar. Itu kekuatan Nabi Nuh. Doa saja. Dia hati-hati Pak Ibu ya, doa. Tapi Nabi Nuh ini menyesal pula nanti di akhirat. Dalam hadis Bukhari, ketika datang orang-orang meminta beliau untuk memberikan syafaat, jawab beliau, aku bukanlah orang yang pantas melakukannya, karena aku dulu pernah mendoakan kaumku agar dihancurkan. Sekali mendoakan untuk kehancuran, penyesalan. Dan kalau bagi awak rasanya tu ndak lo salah dah. Bagi awak gua. Ba Nabi Nuh tu, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang. 24 jam. Yobana berdakwah 24 jam. Bah kira-kira. Awak sekali-sekali majak orang. Ikunya siang malam majak orang. Nabi Nuh tu. Bara lamanya 950 tahun. Sabar je beliau tak. Kullama da'autuhum, setiap kali aku mengajak mereka, litaghfira lahum, agar Allah ampuni dosa mereka. Jadi tujuan dakwah itu mengapa? Litaghfira lahum, agar Allah ampuni dosanya. Jadi bukan untuk menghancurkan orang, tapi mengapa? Untuk Allah ampunilah kalian. Ada rasa ibu. Untuk Allah ampunilah kalian koyo.
Diajak aja orang. Tapi setiap kali majak tadi itu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka, telinga mereka, amalatan. Mengecek Nabi titik tengok. Kalau awak mengecek titik orang telinganya aceh awak kena. Ndak awak pangan nonton. Aceh rasuan awak mengecek awak titik orang telinganya. Wastaghshaw thiyabahum, ndak sekedar itu. Mereka tutupkan kain mereka ke wajahnya. Sudah tutup telinganya di muka nah. Sauknya. Tak mahu nak lihat. Wa asarru. Wa asarru kah? Wa asarru. Perbuatan tapi. Sombong yang nampak. Nah, kalau baru nanti dalam. Wa asarru itu kesombongan yang dinampakkan. Aku cek kau Nabi Nuh, tak tadanga, banyak memang. Awak ngecek orang ni bang, kan kau sudah nawa, ti tokok kepala. Sudah telinga ditutiknya, kain kau disauknya ke mukanya, tak mencaliknya kawan. Artinya telinga ditutup, jo mata-mata ni tutup, tak mencalik kawan. Ibadah meboh, tak tadanga, ngecek salah surang. Wastakbaru istikbara, dan di hati mereka sabana sombong, nampak sombong dari hatinya. Bara madoinya tu 950 tahun. Baralah kasabah Nabi Nuh. Awak mungkin tak usahlah nunggu 950 tahun. Asal kali saja jadi orang itu kawan. Lelaki kau. Tak tahu. Dan isteri beliau pun tak muat. Barakah padi hati beliau. Anak beliau menolaklah. Baralah kaibu hati beliau. Baralah sabarnya. Ma asbara. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Dan Nuh itu artinya kan penangis. Nuh artinya panangis. Di mode itunya orang nangis Nabi Nuh kayaknya. Tak bairangnya dah. Cuma deklah lama banai 950 tahun. Kalau sabar bana tu. Tak ada di atas tu sabar lah itu dah. Aman doa Nabi Nuh kau. Qala rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ndak usahlah tinggal orang kafir ke muka bumi boleh. Maka datang banjir. Habis. Dan selama ini datang kapal. Dan itu pun sedang baik kapal kecil orang gilo. Karena Allah nyuruh baik kapal di puncak bukit. Cubalah kini baik kapal datang bukit. Kau nak gilo apa kecil orang? Orang baik kapal di mana? Tapi lah, oi, aku baik kapal datang Gunung Merapi. Aku cakap orang. Sejak bilo no kan naik kau jalan. Batahan jo dikecek orang gilo tu. Mendoa mereka kira apa ibu lah pantas lah doa tu. Ancuan selalanya. Lah pantas. Salamu tu. Tapi masih menyesal je beliau di akhirat. Menyesal. Maka awak tak boleh mendoa buruk untuk orang. Kadang orang tu sekali dua kali salah baru kau doa lo buruk. Untuang, tak salah mai. Alah bacot. Artinya baralah sabar awak, tipih bana sabar awak tu. Atau bahkan dengan ancaman lo. Boleh kini doa dah. Tapi nanti celiak dah kira. Kata-kata seperti itu sebenarnya tidak pantas diucapkan. Berarti awak tidak kuat. Siapa lagi kekuatan ke Nabi Nuh? Allah. Kalau tidak kuat itu apa ibu?
Mungkin minta pensiun jadi nabi. Ya Allah nak taluk kalau cikgu na ya Allah berhentilah mau jadi nabi na. Pensiun dini. Tapi tidak. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika menghancurkan. Itu yang kuat. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Ketika Allah datangkan banjir tadi. Dari mana? Dari langit, dari bumi air keluar. Tanur tu tungku api kok keluar air. Bagi kira tu. Biasa situ tempat tungku api, di situ lo keluar air. Dari langit, dari bumi. Sehingga memang yang hidup itu cuman yang di atas kapal. Tak ada yang selamat. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ditolak kebenaran tu, tunggu salah. Ada nanti kekuatan yang akan menghancurkan. Allah surah apailah jalan-jalan insya-Allah. Kan Allah surah apa jalan-jalan dah. Apailah jalan-jalan. Sekali-kali tur ke mana? Ke negeri-negeri yang pernah dihancurkan Allah. Acha lihat. Baki baiknya onyo dulu menolak para rasul. Saya lihat buktinya. Nanti jadi ke orang tu. Mudah-mudahan Indonesia ke Allah lindungi. Jangan acok-acok nama manulak Quran oleh. Hati-hati. Bahaya kalau. No, azab Allah tu tidak lama kata. Tapi habis dinya sadonya. Hancur sadu-sadunya. Hancur sadunya. Kaum Samud kan petir ya. Sangat keras. Padahal mau patuhi. Api hancur sadonya. Sampai kini tidak bangkit-bangkit sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun tidak bangkit-bangkit. Madain Saleh sampai kini. Fir'aun kalau berapa tahun dah. Tak bangkit-bangkit. Jadi ini kecian 10 tahun kemudian berdiri balik. Tak ada cerita. Kalaulah kekuatan Allah dan turun tangan. Hampir 1000 tahun tak bangkit-bangkit. Baraki kira kuih na tu. Jadi hati-hati. Jangan menolak kebenaran. Kalau menolak kebenaran, yo nampak sombong tu. Kini. Semoga Allah lindungilah Pak. Negara Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita calik surah Ar-Rum. Surat yang ke-30 kena salah. Ayat 54. Halaman 410. Ini ayat mengingat-ingat awak. Allahul ladzi khalaqakum. Allah telah menciptakan kamu min dha'fin, dari keadaan lemah. Layya tu kuat lemah dah. Sabana lemah. Sagaro batolong. Buang air pun babarasihan saking lamah. Ndak do karajo mangah nangis ciknya. Nangis kau kan menunjukkan yo lamah. Sabana lamah wa layat. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah telah menjadikan setelah lemah itu kuat. Kuat lah. Usan suah. Bisa mencalik, bisa mendangak, bisa merangkak, bisa agak gantuang, atau bisa berjalan, bisa berlari. Sampai lo babini guys. Bisa lo kerajo guys. Kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian menjadikan setelah kuat itu lemah lo balik.
Ban suan-sua lo lamahnya. Sama dari ketek lu ban suan-sua kuat. Setelah kuat tu ban suan-sua lo lamah. Tapi ada tambahan wasyaibah, bau ban. Kalau lah ada nan bau ban hati-hati. Itulah tanda-tanda. Biasanya matahari ko baru tapi ban suan-su nanya. Tiba tagak di tengah matahari tu. Masa kalau dia awak, kayu dia awak, bagak dia awak, kuih dia awak. Ini matahari senang tagak nama. Tapi lah sansu. Sansu turun. Jam marasu tagak jam matahari ko. Baiknya orang berang. Udah ngerti. Lah karaja. Ada. Tangga kan udah lah guys. Udah orang kau sadar diri sila. Sadar sila. Apoleh lado tanda wasyaibah. Uban mulai bertabur. Ajan hitam-hitam lah. Maingke-ingke namanya. Ya khluqu ma yasha. Dan Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi apa ibu? Kekuatan awak kau Allah giah. Itu maksudnya. Sadarlah bahawa awak kau tidak kuat dah. Cuman diberi kekuatan. Dia giah kan. Tak ada orang kuat kan. Bahagia. Nan kuat tu siapa? Allah. Dan Allah memberi kekuatan bisa lahir bisa batin. Secara fisik ia kuat. Tapi secara batin belum tentu. Dan kekuatan batin kok kadang jauh lebih hebat daripada kekuatan fisik. Salah satu daripada perang melawan Persia dulu, pimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan dulu perang kok ada perang tanding dulu. Sebelum perang itu ada perang tanding. Aku biasanya kok untuk apa namanya? Tes mental tentara. Siang kalah aku kena mentalnya tuh. Dipilih siang nan baik-baik. Sparring. Majulah dari Islam kok namanya Al-Barra. Barra kok badannya kurih. Kurih, ketek. Ndak lo pakai baju besi lah. Galak lah tentara Persia kau macam ni. Kau nak maju. Yang buih angin tabang kan. Lupanya badan ketek kau lincah. Badan gadang kau barek. Ketek pi lincah. Majulah. Nane baik loh di Persia. Sebentar no, selesai. Walaupunnya lengkap. Menang Al-Barra. Ada tangan orang. Sampai maju surang-surang. Sampai bara 100 orang. Ini boleh kisah perang Kadisiah tu. 100 orangnya surang madoinya. Kan mental orang ada situ. Baca cerita perang nantilah. Pinan jeleh setelah tu kalah orang Persia. Pasukan Islam malah 6.000. Yang dilawan malah 40.000. Deklah kena mental dulu. Orang kau lah takut duluan. Kalau lah takut dulu kau nak akal lah kau dah. Nak dah akal lah. Abak payah menyuruhnya lah itu. Payah menyuruhnya lah. Semua orang broken heart. Panah dulu. Kalau bini tak jadi. Tu payah mungkin dah. Payah nak nyuruh tak kamu dah payah. Dia mental lah kan naik. Kalau orang lah kalah mental, itulah payah mananya. Kekuatan tu ada kekuatan batin. Aku yang maha tu. Kekuatan batin. Kini orang kamu saja. Masalahnya bukan tak kuat badan, kue-kuenya kadang.
Kalau mangkek-angkek, jadi tanya oleh dia awal tangkek ni mana kita surah yang kek sadanya. Tapi salimui nan 1 kilo mungkin balik salimui kan 2 kilo. Pas subhanallah tangkek ni salimui. Anan kurang kuat ke kira tu. Salimui berapa balik salimui Pak? Kalau 2 kilo 3 kilo. Nak taluk maikon salimui dah. Anan tak kuat berarti sudah. Batin. Karena kekuatan itu tidak hanya kekuatan lahir tapi kekuatan batin. Allah Maha kuat memberi kekuatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga ingatkan kawak. Jangan awak ragu. Atau kita buka surah Az-Zariyat tentang bagaimana kekuatannya Allah. Surat ke-51 ayat 58. Halaman 523. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwati. Pemilik kekuatan. Dzu itu memiliki atau pemilik kekuatan. Al-matin. Bukan sekedar kuat, kokoh. Kue yo, kokoh yo. Pakai kira. Kue ndak taguyahan dah. Nah, terkadang manusia, bako Allah ketika Allah sampaikan Allah tu maha memberi rezeki digandeng dengan kata kuat. Biar janado perasaan dia tiawak. Seperti menyamakan Allah dengan makhluk. Ko subhanallah, maha jauh Allah dari itu. Atau lagai beko ba mencari lai. Tanago lah beransua. Lamah. Udah wak kwa. Dulu lai kuai mencari. Tapi kini. Dia lah cok sakit. Udah wak kwa lah sakit-sakit. Dan tak bayang orang rumah. Ba makan lai. Ba rasa sakit lai. Jangan diukur nama gih rasaki itu laki. Nama gih rasaki siapa? Allah. Allah tu tidak akan pernah lemah. Orang yo lagi lemah. Tapi nama gih rasaki tidak akan lemah dah. Jangan disangko rasaki itu de orang kuat. Jangan takut. Dan matin. Allah tu kokoh. Tak kau bagi serius, jangan takut lah. Nah rasaki ko pasti Allah beri, dan Allah tu maha kuat, tidak akan tergoyahkan. Jangan ragu lah, nan lemah tu udah waktu nan lemah, nan magih rasaki tidak akan pernah lemah. Ali percaya tu, tu harus jo iman meyakini. Iko lancale udah sakit-sakit. Panjang pangana. Itu tanda kurang iman padusi itu. Nyo meyakini nyolah syirik tu. Kalau kau syirik kecil ya. Meyakini udah aku nama gih rasaki itulah syirik. Atau apa-apa aku bisa aja syirik. Kalau ndak jadi 10 aku nama gadangan kalian. Jual kalian ke makan. Aculah mati. Ya mati anak saya lihat lo. Cuci lihat. Cuma mati sudah tu, sudah ngecek tu. Mati tidak anak kau? Tak kan? Allah kadang hanya masa menunjukkan dakwah nama gaya rezeki tu. Walaupun lah mati, nak gapuk-gapuk lah nak saja apaknya meninggal. Waktu apaknya hidup dulu kurui.
Anak aku acok makan nasi. Makan nasi lagi. Cuma acok makan nasi aja. Kuri. Amak nak kuri. Bisa saja apaknya meninggal. Ya mak-mak nak puak. Dah. Nama gaya sakit tu nak apa dah sia. Allah. Jadi jangan takut lelai. Jo masalah sakit. Allah tu maha kuat. Ke dalam masalah sakit Allah tu maha kuat. Tidak akan berkurang kuatan Allah dalam memberikan rezeki pada hamba-Nya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga untuk manusia, aku akhlak engkau tiru. Ada dua dalam Al-Quran ditujukan, pertama ke Nabi Musa, yang kedua kepada jin Ifrit. Awak celak yang kemanusiaan salah. Itu surat An-Naml. Bukan, surat Al-Qasas ya. Ayat 26. Ini perkataan anak Nabi Syuaib kepada ayahnya. Halaman 388. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang di antara kedua anak Nabi Syuaib tadi. 20. Ya abatis ta'jir. Ya abatis ta'jirhu. Wahai ayah, ambillah dia. Yaitu Nabi Musa sebagai pekerja untuk mengembaluan kambing. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik daripada pekerja untuk engkau itu adalah yang qawi, kuat, amin, amanah. Jadi Bapak Ibu kalau kau mencari pekerja, dia dua kau salah. Kuat, amanah. Kue saja, indah amanah, dah paniang beko. Acok hilang barang ni. Atau acok tak bersuara beti. Apa-apa ananda mengalih itu pengalaman. Tahulah. Qawi, kuat, amanah. Kuat je, amanah. Keduanya harus ada. Kenapa harus digandeng? Kata ulama. Kalau orang kau kuat saja, tapi tidak amanah, maka kekuatannya itu untuk menghancurkan. Cubalah pemerintahan negara yang kuat tapi tidak amanah. Nu mancuan orang kajanya. Tapi kalau kuat, amanah kau kan batin. Punya hubungan ya Allah. Kalau orang tidak ada punya hubungan ya Allah tidak amanah. Dan bisa punya hubungan ya Allah kau sia. Orang punya ikatan ya Allah, orang beriman. Orang yang amanah itu berarti orang beriman. Hanya punya kekuatan dan beriman. Maka kekuatannya itu untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau kuat tapi tidak beriman, tidak ada amanah dalam hatinya. Maka kekuatannya itu untuk malah menolak kebenaran. Artinya menghancurkan ujung-ujung. Jadi kalau orang kuat yang amanah membangun, maka tidak ada istilahnya perang menaklukkan Mekah, tidak ada. Bukan penaklukan Mekah, tapi fathu, pembukaan. Kalau tak buka kau jatah tutik, beda tidak rasanya? Tak buka aku berarti sesuatu yang baik datang. Islam ketika negeri itu ditaklukkan, menjadi fath. Berkembang negara itu sudah tadinya. Tidak tertindas.
tambah maju. Kalau orang yang kuat tapi tidak mana, setelah negeri itu ditaklukkan, dihancurkannya. Itu bahaya. Makanya penting qawiyun, yang kuat lagi amanah. Kemudian terakhir Bapak Ibu, apa akhlak yang kawat tiru? Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang kuat? Nabi bertanya ke sahabat dalam hadis Al-Bukhari, tahukah kalian siapa orang yang kuat? Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Kalau kini tidak gulat namanya MMA, apa namanya? Yang menang, dan itu yang kuat. Tetapi yang mampu menahan amarah, itu orang yang kuat. Bukan menang bercakap, menang bergulat, tapi yang mampu menahan marah. Tapi Allah bukan mengecek anda marah. Marah kau perlu. Tapi yang Allah puji itu yang menahan. Pasti berangku ada. Tapi ditahannya. Makna menahan marah, Bapak Ibu, bukan tak marah dah. Kalau kamu ngecek, ditahannya berangnya tu, sehingga keceknya tu tersusun dengan baik keluar. Ini berang wah. Tapi masih bisa berpikir anan kadi kecekan. Kalau orang berang biasa pikir jangan kadi kecekan. Itu yang tak boleh. Itu berarti orangnya lemah. Kalau ada wak berang-berang tak terkontrol kecek ko lah ya, asal malantong saya namanya. Itulah lupa saya kecek sudah tu lah kan. Berarti awak ko lemah. Kini pertanyaan, kuat tak awak ko? Celik ketika awak berang. Celik awak ketika awak berang, kecek awak alih tersusun tak keluar. Kemudian meledak-ledak taknya, atau dengan tetap irama yang bagus bunyinya. Coba perhatian. Kalau bisa awak menyusun kata yang baik dengan cara yang baik, berarti lagi kuat. Tapi kalau lah kemahari gadang saja, itu lalu lo tangan kadang kanak, pang. Itu sadar ko, ni menyasa awak santago mamiciak nah, tini dua cok teh. Ni sudah ni kan nyola nyasa sudah tu. Nyola nangi. Kalau terus berarti lemah. Jadi kalau ingin kuat, perhatilah diri awak. Ketika awak berang. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Waktu syuruk sudah masuk. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.